Hai adik-adik, siapa yang bercita-cita jadi engineer? Kali ini GSB menghadirkan mahasiswa dan profesional teknik elektro biar adik-adik tahu nih gimana sih proses belajar sampai bisa bekerja jadi engineer. Yuk simak bareng-bareng. Namaku Wijaksara Harya Rukmana. Deliana Destisera, biasa dipanggil Delia. Nama saya Ramaga. Saya Wawan. Pelajari tentang apa aja yang berhubungan dengan listrik dan rekayasanya. Rangkaian seri paralel, Trafo yang ada di pinggir jalan, terus energi terbarukan, pembangkit tenaga listrik, robot, komputer, TV, barang-barang elektronik lainnya, handphone, mobil. Contohnya buat robot yang bisa lari, atau buat robot yang bisa main sepak bola, robot mobil yang ngikutin cahaya, dan lain-lain. Nah ini termasuk buku favorit aku selama belajar nih, bukunya kayak gini. Teknik rangkaian listrik. Jadi di sini belajar dari dasar banget apa itu listrik AC, listrik DC gitu. Semua dijelasin di buku ini. Ini buku yang pertama, jadi memang cukup banyak untuk halaman-halamannya. Caranya yang pertama dengan meluruskan niat dan motivasi dulu. Pertama, kita suka dulu nih tentang topik yang mau kita baca. Bisa dibiasakan dengan membuat target untuk baca per hari. Usahain fokus gitu, kayak HP di silent. Satu lagi ini sih, baca di waktu luang gitu. Praktikum, jadi salah masang rangkaian, akhirnya meledak. Buat berbagai macam robot, yang robot mobil yang bisa mengikuti arah sen, buat robot yang bisa mengikuti garis hitam yang dicoretkan di keras. Tahap selanjutnya yaitu kayak ngerakit robot. Anggap aja ngerakit robot itu sama kayak ngerakit puzzle gitu. Ya menyenangkan. Nah terus kalau misalkan pengalaman yang paling menantang itu buat alat skripsi. Karena waktu itu aku bikin alat yang buat pembangkit surya, tenaga matahari, ngukur sinar matahari. Jadi setiap 1 jam kita keluar nih buat ngukur cahaya mataharinya berapa sih gitu. Setiap 1 jam sekali gitu. Nggak dapet nilai yang memuaskan gitu. Memiliki ilmu yang terbatas. Kalau misalnya kita dari awal nggak konsentrasi atau kehilangan fokus gitu, kita nggak bisa ngikutin gitu karena ketinggalan jauh. Sulit untuk mengembangkan diri. Sebagai semacam namanya Research and Development Engineer. Tugas utamanya mengembangkan suatu alat. Perusahaannya itu Subaru. Subaru itu pembuat mobil. Di situ saya mengembangkan salah satu fitur automatic driving system. Menjaga peralatan biar nggak rusak, intinya seperti itu. Di sini role saya itu di divisi namanya Proposal Management. Tugas utamanya ya menangin project, memberikan solusi kelistrikan yang paling efisien lah. Kita harus menjaga peralatan ya. Kalau misalkan kita punya motor, punya mobil, jangan sampai rusak, intinya seperti itu. Kita harus tahu rusaknya di mana, rusaknya karena apa, terus gimana cara benerinnya. Saya menyiapkan produk untuk dijual. Gimana cara ngembangin sistem kendali otomatisnya Subaru agar enak digunakan oleh pembeli mobilnya Subaru. Gimana caranya membuat solusi yang paling efektif untuk sistem kelistrikannya klien. Kita harus bisa komunikasi. Kolaborasi atau kerja sama dengan tim. Soalnya kita nggak mungkin bekerja sendiri. Problem solving, Berpikir kritis dan struktural. adaptif. Kalau misalnya melihat suatu masalah, tidak boleh hanya dari satu sisi aja, tapi harus kayak ngelihat keseluruhan itu seperti apa. Masalah itu terjadi kenapa, dan gimana cara nge-solve-nya. Saya kerja di Jepang, kayak 1 bulan pertama saya masuk, setiap ada orang yang berbicara di depan, saya cuma ngerti sekitar 50% saja apa yang dia bicarakan. Jadi waktu itu setiap malam saya juga belajar bahasa Jepang, kanji ya. Kalau di Jepang kan yang paling susah itu kanjinya. Pabrik kilang ini pabrik yang harus bekerja 24 jam. Jadi sering sekali ketika kakak dulu istirahat ya jam 12 malam, jam 1 malam, tiba-tiba dipanggil. Baliknya kapan? Baliknya besok harinya. Sekitar bulan ketiga atau bulan keempat, saya sudah mengerti lah
apa yang dibicarakan sama orang. Terus kemarin juga, lebaran kemarin, alhamdulillah takbiran di dalam kilang, di atasnya tangki. Yang pertama adalah jangan bolos. Harus suka dengan apa yang akan dipelajari ya. Mungkin kalau adik-adik suka matematika, suka fisika, itu kalau bisa ditekunin. Rata-rata nanti bidang teknik itu pasti butuh pemahaman kita terhadap perhitungan, terhadap kayak pelajaran fisika. Terus bisa berkolaborasi. Terus yang kedua adalah pelajari bahasa asing. Bahasa Inggris itu penting. Dan harus bisa gimana caranya berdiskusi dengan kolega. Terus kalau bisa cari satu bahasa lain selain bahasa Inggris buat memperkaya wawasan.